Perkenalkan, nama saya Lamtir Oktavia Simamora dengan NIM 2187201017. Saya dari Prodi Sejarah dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konflik Asia Selatan. Sebelum masuk ke pembahasan, kalian tahu tidak negara-negara apa saja yang termaksud di dalam negara Asia Selatan? Jadi, negara-negara yang termasuk dalam negara Asia Selatan yaitu ada Pakistan, India, Nepal, Bangladesh, dan Bhutan. Konflik di Asia Selatan. Asia Selatan merupakan wilayah strategis yang penting di mana negara memiliki sejarah integrasi serta konflik. Di era kolonial, sebagian besar wilayah Asia Selatan berada di bawah kekuasaan Inggris. India, negara yang terbesar di wilayah ini adalah ekonomi tunggal yang terintegrasi dengan baik. Pada saat itu, dengan pecahnya wilayah kolonial India menjadi Pakistan dan India pada tahun 1947 dan kemudian memecah lebih lanjut dari Pakistan ke Bangladesh pada tahun 1971. Integrasi ekonomi regional melemah. Pada saat yang sama, negara-negara di kawasan ini mengalami kegagalan dan konflik dalam jangka waktu yang lama. Latar belakang dan dampak terjadinya konflik India-Pakistan. Sepanjang sejarah, banyak konflik yang terjadi akibat banyak faktor, baik itu perbedaan ras maupun perebutan wilayah kekuasaan. Walaupun konflik merupakan hal yang biasa di masyarakat, kebanyakan dapat berakhir dengan perang hingga penumpahan darah. Salah satu konflik yang terjadi di Asia Selatan adalah konflik antara India dan Pakistan. Konflik ini terjadi akibat perebutan wilayah Kashmir. Kashmir merupakan wilayah lembah yang berlokasi di ujung barat pegunungan Himalaya. Kashmir dikenal dengan sangat subur karena dialiri air lembah dari sungai-sungai yang dikelilingi pegunungan. Terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu Jammu, Kashmir, dan Ladakh. Kashmir juga berbatasan dengan 3 negara yang berbeda, yaitu India, Pakistan, dan China. Di tahun 1947, Kashmir resmi menjadi wilayah sendiri. Di tahun yang sama, India dan Pakistan juga memperoleh kemerdekaan dari Inggris Raya. Mulanya, Kashmir tidak ingin bergabung ke Pakistan maupun India. Hingga akhirnya pasukan Pakistan menyerang Kashmir. Maharata Kashmir kemudian menandatangani surat perjanjian yang menyatakan akan bergabung dengan India. Tetapi Pakistan tidak menganggap bahwa surat tersebut sebagai dokumen resmi. Sejak saat itu, Pakistan dan India mulai berperang untuk mempersatukan surga bumi. Di tahun 1965, Pakistan memperoleh sebagian kecil di wilayah Kashmir. Di tahun berikutnya, kedua belah pihak menarik pasukannya dari Kashmir, tetapi India dan Pakistan kembali berperang dari tahun 1970 hingga 1972. Akhirnya dibuatlah perjanjian Simia yang menunjukkan wilayah-wilayah Kashmir yang berada di bawah kekuasaan India dan mana yang berada di bawah kekuasaan Pakistan. Tetapi kedua negara tersebut masih berseteru mengenai perbatasan wilayah. Di tahun 1974, kelompok oposisi meminta pemerintahan India untuk melakukan referendum otonomi konstitusi sebagai bentuk perjanjian antara Kashmir dan India. Di tahun 1989, para militan Kashmir yang berada di bawah kekuasaan India mulai bergerak. India menuduh Pakistan telah mempersenjatai kelompok tersebut. Di tahun 1999, India dan Pakistan kembali berperang karena pasukan bersenjata melintasi batasan wilayah administrasi India. Di tahun 2003, Perdana Menteri India Bihari Vajpayee mengadakan pertemuan dengan Presiden Pakistan Pervez Musharraf di Islamabad dengan tujuan diplomatik. India menyetujui usulan Pakistan untuk melakukan gencatan senjata di Kashmir. Di tahun 2016,
Pakistan dan India berdebat setelah 18 tentara India terbunuh oleh kelompok militan di wilayah Kashmir yang dikuasai India. Tidak lama setelahnya, dua tentara Pakistan juga terbunuh dalam perang dengan pasukan India di wilayah perbatasan. Ada pula dampak dari konflik India-Pakistan. Yang pertama yaitu konflik menyebabkan tingginya tingkat pengungsi yang ingin menyelamatkan diri dari pertempuran. Yang kedua, banyak korban jiwa merupakan rakyat Kashmir. Dan yang ketiga, ada konflik juga menyebabkan ekonomi di wilayah Kashmir kehilangan kestabilan dan menimbulkan ancaman geopolitik yang belum berakhir hingga saat ini. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.